Baik, kakak-kakak Wardi, selamat malam. Kita, Kang Widi izin kita mulai aja ya, Kang ya. Iya, langsung dimulai aja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia sehingga pada malam ini kita berkumpul dalam rangka mengikuti salah satu rangkaian kegiatan dari pengurus KBA Unpad 12.0, yakni webinar dengan tema Tips and Trick ikut International Conference dengan pendanaan melalui LPDP. Nah, pengurus dan kakak-kakak, kawan-kawan awardi yang kami hormati, terkait dengan tema itu, seperti yang kita ketahui bahwa melalui Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kemudian Permendikti-Saintek nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang mana di dalamnya memuat tentang meningkatkan mutu tridharma termasuk penguatan sistem publikasi ilmiah nasional dan internasional, sehingga dari indikator itu berbagai macam perguruan tinggi menurunkannya menjadi regulasi, yang mana dari regulasi itu LPDP kemudian memberikan salah satu fasilitas terkait dengan seminar atau konferensi internasional. Nah, namun seperti yang kita ketahui, ternyata fasilitas itu tidak begitu mudah ya, kakak Wardi dan kawan-kawan. eh Bukan karena hanya susahnya, tapi strategi yang kemudian mungkin saja yang kita pakai itu belum sampai kemudian menemukan baik itu konferensi yang eligible ataupun kemudian ada hal-hal yang perlu untuk kemudian diperbaiki. Nah, untuk malam ini mengulas terkait hal itu telah hadir di tengah-tengah kita salah satu awardi LPDP dari Magister Ilmu Komunikasi, Kak Ekstarin Dani. Saat ini sebagai semester akhir ya Kak ya di Unpad. Betul Kak, udah semester akhir, udah tua banget. Ya, Kak Eksta ternyata sebagai author dan presenter di 2025 lalu di salah satu konferensi internasional di Jepang, Osaka. Kemudian Kak Eksta juga pernah menulis cerita anak dwi bahasa di tahun 2025 di Balai Bahasa Sumatera Selatan. Nah, itu adalah pengenalan singkat terkait dengan Kak Eksta. Untuk menghemat waktu dan room virtual kami serahkan kepada Kak Eksta untuk menyampaikan materi. Pada Kak Eksta kami persilakan. Baik, Kakang Teteh, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terkhusus untuk di sini ada Kang Lurahnya ya, beserta teman-teman pengurus KBA LPDP Unpad 12.0 yang telah memberikan ruang dan juga waktu untuk kita semua berkumpul, saling nantinya akan ada interaksi ya dan diskusi tentang international conference yang pasti insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Baik, akan saya izin untuk share ya, share screen-nya. Boleh disetting dulu, ini hanya host yang bisa. Kang Yedi boleh disetting. Sudah ya, Teh? Oh, oke, saya izin ya berbagi. Masih belum muncul ya, Kang ya? Masih loading. Kalau sekarang gimana? Aman nggak? Oh, udah muncul teh. Oke. Oke,
Izin ya Kang Tete, saya berbagi pengalaman ini ceritanya ya, karena memang baru anget banget Desember lalu, tepatnya di tanggal 28, dari 26 sampai tanggal 28 itu saya mengikuti International Conference di Osaka, Jepang. Dari pengalaman itulah jadinya saya benar-benar merekomendasikan Akang Teteh sekalian untuk memanfaatkan fasilitas yang ada dari LPDP ini untuk mengikuti International Conference ini. Jadi harus ya, wajib selama menjadi awardee. Nah, teman-teman, kenapa sih harus mengikuti International Conference dengan pendanaan LPDP? Tadi secara garis besar mungkin sudah disampaikan juga oleh host kita bahwa untuk publikasi ilmiah, kemudian untuk menghasilkan riset tingkat internasional itu adalah sebuah sarana atau hal yang cukup krusial bagi kita di dunia akademik ini. Nah, jadi International Conference ini ya, selain memang nantinya riset kita akan dipresentasikan, kemudian akan disaksikan oleh para ahli tingkat mancanegara, juga pastinya kita dapat ke luar negeri gratis ya teman-teman ya. Ini seru sih. Jadi saya di sini mau cerita awalnya yang manis-manis dulu biar membangkitkan gairah Akang Teteh sekalian. Jadi Akang Teteh sekalian nih bebas nih mau milih negara mana aja gitu ya. Jadi pastinya tadi ke luar negeri gratis, hasil risetnya, publikasinya tuh Scopus loh gitu. Bukan main-main ya, bukan udah skalanya skala besar. Kemudian dipresentasikan hasil riset Akang Teteh. Jadi hasilnya jeripayah Akang Teteh ini akan disaksikan oleh para ahli dan akademik di seluruh negara ya, tergantung negara mana yang nantinya mengikuti conference tersebut. Kemudian membangun koneksi dengan para peneliti dan industri besar. Nah, Akang Teteh tadinya pada saat saya mengikuti conference yang saya ikuti ini, saya kira yang hadir itu cuman para peneliti. Di antaranya seperti profesor, mungkin juga sesama student. Tapi ternyata orang-orang industri besar itu juga ikut nimbrung. Nah, kenapa mereka ikut nimbrung? Karena mereka itu membutuhkan kita, membutuhkan hasil riset kita untuk mendukung atau berkolaborasi dengan industri mereka. Jadi mereka akan hadir di sana. Ketika mereka tertarik, itu mereka akan nge-reach out kita, salah satunya dengan cara bertukar ini ya, bertukar kartu nama gitu, atau mereka langsung ngajak kita ngobrol dan berdiskusi. Makanya International Conference ini menjadi sebuah ladang untuk kita membangun koneksi besar gitu. Selain itu, tentunya kita diberikan kesempatan untuk eksplor negara tujuan. Akang Teteh sekalian, di dalam buku panduan pun sudah tertulis bahwa kita diperbolehkan untuk datang ke negara tujuan conference itu 2 hari sebelum kegiatan dan pulang 2 hari setelah kegiatan. Artinya, Akang Teteh memiliki cukup waktu untuk eksplor negara tersebut. Seru banget kan? Nah, itu yang seru-serunya nih. Jadi, mari kita masuk ke slide yang pusing-pusingnya atau hal yang harus dipersiapkan. Tapi sebelum itu, saya sedikit sharing ya teman-teman. Pengalaman kemarin ini adalah kenang-kenangan saya ketika di Jepang kemarin. Jadi saya dapat international conference-nya itu di Osaka, di kota Osaka. Di sini kurang lebih selama 5 hari. Dan inilah teman-teman saya di sana yang juga mengikuti International Conference ini. International Conference yang saya ikuti ini diikuti juga oleh 15 negara, teman-teman. Nah, di kesempatan ini saya banyak sekali tentunya mendapatkan informasi karena sifatnya conference yang saya ikuti ini adalah multidisiplin. Jadi kalau dilihat dari judul conference-nya itu tentang Intelligent Autonomous System. Mungkin secara gamblang teman-teman itu ngiranya autonomous nih, robot ya, atau berbau teknik nih. Padahal saya sendiri, Akang Teteh, adalah dari ilmu sosial, dari ilmu komunikasi. Tapi ternyata sifatnya International Conference itu selagi kita bisa menyambungkan atau mengkoneksikan antar keilmuan, jadi kita tuh ibaratnya setiap keilmuan itu ada celah, teman-teman. Jadi
ada hal-hal yang kita bisa nyelip dan kita memberikan kontribusi. Nah, kebetulannya conference yang saya ikuti ini, mereka rata-rata tentang robotika yang mengembangkan bagaimana robot dapat memiliki empati dan juga berperilaku bersikap seperti manusia. Nah, disitulah celahnya keilmuan humanis saya masuk ke sana. Begitu, teman-teman. Nah, ini hal pertama yang harus teman-teman persiapkan untuk mengikuti International Conference. Teman-teman, keempat hal ini pasti akan kita pertimbangkan. Tapi saya yakin setiap Akang Teteh akan memilih satu prioritas utama dari 4 hal ini. Kalau saya kemarin, karena saya pada saat merencanakan untuk mengikuti International Conference ini sudah berada di semester 4. Artinya sudah hampir mendekati tenggat atau penyelesaian dari studi saya. Sehingga prioritas utama saya adalah tanggal. Jadi saya memilih seminar yang memang tanggalnya paling mentok-mentok itu di penyelenggaraannya di Desember. Itu kalau saya. Nah, lain lagi dengan teman-teman yang sifatnya santai. Santai itu dalam artian misalnya teman sekarang masih di semester 1 atau masih di semester 2. Untuk yang magister ya. Nah, kalau untuk yang doktoral mungkin di semester-semester lebih dari itu juga masih terbilang santai gitu ya. Artinya masih ada limit waktu yang cukup panjang. Nah, teman-teman bisa memprioritaskan ketiga hal ini di luar tanggal. Artinya, misal teman-teman memiliki negara impian nih. Boleh prioritas utamanya milih negara dulu. Misal teman-teman pengen banget, saya pengen banget deh kayaknya ke China. Ya udah, list aja, cari aja informasi tentang conference ke China. Baru hal-hal lainnya itu menyusul gitu. Jadi prioritas utamanya adalah negara. Lain lagi dengan penyelenggara. Kalau prioritas teman-teman penyelenggara, artinya teman-teman memprioritaskan topik riset teman-teman. Dalam kasus ini, biasanya kondisi teman-teman sudah memiliki atau hasil risetnya sudah jadi. Draftnya benar-benar sudah jadi, tinggal mengikuti template dari penyelenggara. Artinya apa? Prioritas utama teman-teman adalah si penyelenggaranya atau berdasarkan topik dari international conference-nya. Nah, kemudian kalau prioritas utamanya adalah biaya, nah ini akan menyusul juga negara. Karena teman-teman, skema LPDP bahwa pendanaan LPDP itu adalah sifatnya dana bantuan teman-teman. Tidak lebih dari 15 juta. Ada limit di sini. Ingat ya teman-teman, sifatnya adalah dana bantuan. Balik lagi ke pertimbangan ini tadi, ketika teman-teman mempertimbangkan bahwa teman-teman benar-benar mau memanfaatkan 15 juta tersebut, ya teman-teman harus mencari negara yang katakanlah cukup dekat dengan Indonesia, kemudian biaya registrasinya yang juga disesuaikan dengan budget tersebut. Tapi jika teman-teman merasa mampu dan bersedia untuk melebihkan dana dari 15 juta tersebut dengan dana pribadi teman-teman, ya artinya teman-teman tidak terlalu memusingkan biaya atau tanpa harus memprioritaskan biaya dalam memilih seminar yang akan diikuti. Nah, ini tadi ya teman-teman, ingat bahwa skema LPDP bentuk pendanaannya adalah dana bantuan yang memiliki limit 15 juta. 15 juta ini mengcover apa saja sih? Yang pertama adalah biaya seminar. Nah, biaya seminar ini macam-macam ya teman-teman, tapi kalau yang saya lihat dari rekan-rekan yang sudah pernah mengikuti International Conference ini, rata-rata untuk di Asia Tenggara itu biaya seminarnya kurang lebih 5 sampai 6 jutaan. Tapi di luar itu biasanya sudah mencapai 8 atau bahkan lebih. Saya sendiri ketika di Jepang kemarin, biaya seminar internasionalnya itu mencapai $550 atau setara dengan 9 juta sekian. 9 juta 100 atau 9 juta 200 ribu gitu. Itu udah hampir 10 kan. Belum
penginapan dan tiket pesawat. Itu pertimbangan-pertimbangan yang perlu teman-teman sekalian pikirkan gitu. Nah, untuk tiket pesawat, teman-teman, tiket pesawat ini sistemnya dipilihkan oleh LPDP. Jadi nanti ketika teman-teman sudah memang diterima oleh conference-nya ataupun dengan LPDP-nya, teman-teman bisa mengajukan tiket pesawat pulang pergi. Nah, untuk penginapan, teman-teman pilih sendiri dengan budget per malam tidak lebih dari 600.000. Nah, ini adalah skema pendaftaran dari LPDP. Teman-teman perlu mempelajari alur ini. Jadi saya bagi alurnya menjadi 2 bagian, yaitu sebelum conference dilaksanakan dan sesudah conference dilaksanakan. Kalau sebelum, nah teman-teman perlu memperhatikan bagian conference yang akan teman-teman ikuti. Artinya, langkah pertama adalah mencari conference yang akan diikuti. Ketika teman-teman sudah menemukan, papernya sudah siap, silahkan submit. Nah, ketika sudah submit, menunggu proses seleksi, menunggu proses koreksi dan lain sebagainya, dan akhirnya teman-teman mendapatkan LOE atau surat penerimaan yang menyatakan bahwa paper atau hasil riset teman-teman itu sudah diterima dan approved. Nah, LOE inilah yang akan teman-teman gunakan untuk mengajukan izin seminar ke LPDP. Tapi teman-teman, sayangnya tidak cuma LOE saja. Banyak sekali rentetan persyaratan dokumen yang harus teman-teman penuhi. Nah, oleh karena itu, teman-teman harus selalu intens berkomunikasi dengan pihak penyelenggara. Kalau tips dari saya, ketika LOE ini belum terbit, itu kan LOE itu memakan waktu yang cukup lumayan ya teman-teman. Jadi bisa mencapai 1 bulan ya, kurang lebih memang 1 bulanan kita baru mendapatkan LOE. Nah, dalam kurun waktu 1 bulan ini, alangkah baiknya teman-teman sudah meminta dokumen yang lain. Dokumen itu banyak. Seingat saya ada 8 ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa cross check sendiri nantinya. Nah, dokumen ini itu teman-teman minta ke pihak penyelenggara melalui email. Sambil menunggu, teman-teman bisa bilang kondisi teman-teman bahwa teman-teman ini adalah sifatnya didanai oleh lembaga LPDP sehingga ada persyaratan atau dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Sambil menunggu LOE ini, teman-teman nyatakan bahwa teman-teman membutuhkan dokumen A, B, C, D. Itu silahkan dipenuhi dan berhubungan intens dengan pihak penyelenggaranya. Jika seluruh dokumen telah siap, teman masuk ke bagian web LPDP di e-beasiswa, itu ada bagian administrasi. Di sana ada mengajukan permohonan izin mengikuti seminar internasional. Nah, silakan teman-teman input seluruh data-data dan mengisi seluruh borang-borang yang dibutuhkan dengan sejujur-jujurnya, dan dokumennya juga harus asli ya teman-teman, jangan diedit-edit apalagi sampai dimanipulasi. Itu jangan lakuin itu. Nah, setelah teman-teman menyelesaikan dan submit di administrasi LPDP, tinggal menunggu aja approve atau tidak dari LPDP-nya. Nah, biasanya itu memakan waktu kurang lebih paling cepat 3 hari atau 1 minggu lah ya, 7 hari kerja. Tapi kalau saya kemarin cukup cepat, itu 4 hari sudah dapat approve dari LPDP. Nah, setelah dapat approve dari LPDP ini, teman-teman barulah mengurus administrasi atau confirm ke pihak penyelenggara conference-nya, atau teman-teman menyelesaikan pembayaran ke pihak conference-nya. Katakanlah ketika seluruh yang saya sebutkan tadi telah selesai, berarti teman-teman sudah resmi akan mengikuti international conference tersebut. Nah, setelah pulang juga, nah baru tuh teman-teman bisa melakukan reimburse. Reimburse-nya tentunya harus melampirkan surat izin LPDP yang tadi teman-teman sudah peroleh, kemudian bukti transaksi ya, mulai dari bukti registrasi, kemudian tiket, dan juga pembayaran penginapan, dan diperlukan dokumentasi kegiatan.
Nah, Akang Teteh, ini contoh surat yang saya terima. Kalau di sebelah kiri ini ada LOE. LOE ini didapatkan dari pihak penyelenggara. Nah, ini dia teman-teman LOE-nya bentuknya seperti ini. Nah, kalau di sebelah kanan ini adalah surat penerimaan atau persetujuan. Ini adalah form uh, pengajuan seminar yang telah disetujui oleh LPDP. Nah, kalau sudah mendapatkan dua ini, insya Allah aman dan tinggal berangkat gitu. Nah, ini yang sangat dihindari, tapi ya bisa saja terjadi. Tapi saya harap teman-teman tidak mengalami ini karena jujur sebelum saya diterima atau mengikuti International Conference ke Jepang ini, total itu saya mendapat 4 kali penolakan. Jadi 3 diantaranya ditolak oleh LPDP-nya, kemudian satunya itu memang karena topik yang saya angkat dengan topik yang diangkat oleh penyelenggara itu tidak relevan. Jadi satu saya ditolak oleh pihak penyelenggaranya teman-teman. Dan itu sebetulnya sudah mudah ditebak sih. Cuman saya kemarin karena saya cukup suka dengan negara yang dituju, jadi saya kayak tetap sedikit memaksakan diri untuk submit dan ujung-ujungnya ya ditolak karena memang topiknya tidak relevan. Nah, jadi itu teman-teman salah satu alasan ditolak paper tidak sesuai topik atau template. Nah, ini juga jangan sampai teman-teman gagal karena template-nya nggak sesuai dengan penyelenggara ya, karena kalaupun topiknya udah sesuai tapi template-nya nggak sesuai, itu mereka mudah banget tuh buat nolaknya, karena kan daftar banyak ya teman-teman. Nah, ini penolakan yang lainnya adalah dari LPDP-nya. Ada 2 kategori penolakan teman-teman. Jadi penolakan yang direvisi dan yang kedua adalah penolakan permanen. Kalau penolakan permanen artinya teman-teman benar-benar mutlak tidak bisa mengikuti seminar tersebut. Kenapa? Karena pertama, ini sering terjadi, penolakan permanen sering terjadi karena satu, penyelenggara dianggap tidak kredibel. Hati-hati ya teman-teman, karena scam itu juga terjadi loh gitu di international conference ini, banyak banget scam-scam itu atau bahkan penyelenggara yang dibilang tidak jelas gitu. Jadi ini dianggap tidak kredibel. Yang kedua, ini nyesek sih teman-teman. Karena walaupun semuanya udah terlihat sempurna gitu ya, bahkan penyelenggaranya udah yang top one lah ya pilihan dari LPDP gitu. Tapi kalau kuotanya penuh, nah itu udah pasti ditolak permanen. Perlu ya diketahui teman-teman bahwa International Conference dengan pendanaan LPDP itu setiap seminarnya memiliki 5 kuota awardee. Jadi kalau di satu conference sudah diikuti oleh 5 awardee dan mereka sudah disetujui, maka kita sudah tidak bisa masuk lagi gitu. Maka kita ditolak permanen dengan alasan kuota penuh. Nah, kalau penolakan dari LPDP-nya berupa revisi, nah ini sebenarnya udah lampu hijau teman-teman atau bisa dianggap aman karena Maaf ya Teh, sambil syarat-syarat sebentar. syarat-syarat krusialnya itu sudah terpenuhi, hanya saja ada dokumen yang kurang. Nah, dokumen apa sih yang kurang? Ini biasanya dokumen yang kurang ini bisa jadi dokumen yang diunggah itu kurang jelas scanannya gitu ya. Kalau saya kemarin, dokumen yang kurang adalah saya kurang menyertakan hasil screenshot atau tangkap layar dari susunan acaranya gitu pas di hari H. Cuman kurang itu aja sih. Jadi saya revisi dan saya lampirkan ulang. Akhirnya disetujui begitu. Nah, ini teman-teman, ini bisa dibilang apa ya? Cukup jarang diketahui, tapi LPDP udah berulang kali mention bahwa penyelenggara yang kredibel di antaranya atau udah pasti nih bakalan approve itu adalah IEEE. Jadi IEEE ini bergerak di bidang edukasi dan juga teknologi yang menaungi berbagai aktivitas akademik, mulai dari research,
publikasi ilmiah juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman penyelenggaranya adalah IEEE dari international conference yang teman-teman ikutin, itu udah pasti approve LPDP, udah pasti itu. Dan linknya di mana sih gitu. Jadi teman-teman bisa di googling ya, IEEE Explore, kemudian pilih si all upcoming untuk upcoming conference. Nah, nanti keluarlah seperti kolom untuk teman-teman mencari. Nah, di sini bisa berdasarkan topik, bisa berdasarkan tanggal terdekat gitu teman-teman, atau juga bisa berdasarkan negara. Di sini banyak banget teman-teman dari berbagai negara. Jadi IEEE ini menyelenggarakan setiap tahun, setiap bulan, insya Allah pasti ada. Tapi, nih ya, ada tapinya. Saingan teman-teman itu banyak banget. Award di LPDP itu banyak banget yang ngejar untuk mengikuti international conference yang diadakan oleh si IEEE ini. Nah, kalau jadi ada dua kemungkinan deh. Kalau ditolak gara-gara penyelenggaranya IEEE itu nggak mungkin, tapi mungkinnya adalah ditolak karena teman-teman itu udah kelebihan kuota LPDP-nya udah lebih, itu pasti sih kemungkinannya. Karena salah satu saya sempat ditolak kemarin, ya itu alasannya teman-teman. Jadi sebelum saya dapat yang ini, saya juga udah dapat duluan di Fukuoka, Jepang, tapi ternyata udah limit deh kuotanya gitu. Nah, itu dia teman-teman yang bisa saya bagikan untuk teman-teman sekalian. Semoga menjadi pemantik ya untuk teman-teman tergugah gitu untuk menyegerakan pencarian teman-teman dalam mencari informasi detailnya conference mana yang mau teman-teman ikutin. Saya kembalikan ke host kita, Akang, boleh kita masuk ke sesi diskusi? Baik, terima kasih Teksa, kakak-kakak dan kawan-kawan Ordi semua. Penjelasannya luar biasa ya. Banyak sekali poin-poin penting yang kemudian bisa memantik diskusi di sesi sekarang. Banyak hal yang tadi sudah disampaikan, mulai dari persiapannya, kemudian apa-apa yang perlu diperhatikan, jangan sampai kemudian ditolak, entah itu ditolak oleh PDP maupun dari penyelenggara. Nah, eh, untuk sesi diskusi, pertama kami buka dengan tiga dulu teh ya. Boleh? Ya, oke. Mm-mm. Bisa raise hand atau bisa juga lewat chat room. Silakan, Akang, Teteh semua, kakak atau kawan-kawan awardi, silakan yang mau bertanya. Halo Kak, izin bertanya ya Kak. Baik, ini ada dua. Yang pertama Kak Ida dulu, yang kedua Kak Nurul ya. Silakan Kak Ida ini ya. Langsung dijawab aja ya nanti ya, Oke Testa ya. boleh. Ya boleh. Boleh langsung dijawab aja biar nggak lupa kan? Ya, Oke Kak, perkenalkan saya Ihda Inaya ya. Saya tertarik sekali dengan materi yang sudah diberikan tadi di apa sesi materi tadi. Sebenarnya saya masih bingung di pembuatan LOE. Pembuatan LOE di sini kan perlu ibaratnya perlu pendanaan awal ya Pak terkait untuk mendapatkan LOE tersebut. Nah, apakah kita perlu mengeluarkan dana tersebut terlebih dahulu atau bagaimana itu? Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Teh Ida ya, bener ya Ida ya. Iya Kak, tuh. Oke, jadi Teh untuk mendapatkan LOE itu kita belum mengeluarkan biaya apapun. Jadi LOE itu kita terima. Jadi skemanya seperti ini alurnya ya. Kita udah siap nih paper kita. Kita udah bentuk juga sesuai dengan template penyelenggaranya. Kita submit. Setelah kita submit, kita menunggu informasi. Nah, informasi ini apa? Berupa penolakan dari mereka kalau memang
paper kita tidak sesuai atau diterima. Diterima ini bentukannya seperti apa ya, LOE ini tadi Teteh. Nah, jadi ketika masih di tahap penerimaan LOE atau kita mendapatkan LOE itu belum mengeluarkan dana apapun. Tapi nanti setelah LPDP menyetujui atau kita telah memenuhi seluruh persyaratan lainnya, nah barulah kita melakukan registrasi. Nah, registrasi ini baru resmi. Jadi kita resmi artinya nanti akan dipublikasikan paper kita dan juga kita akan menjadi presenternya di saat hari H. Itulah baru kita melakukan registrasi. Karena kalau kita belum melakukan registrasi ya kita tidak menjadi peserta gitu. Tapi tetap ketika kita melakukan registrasi pun itu pakai uang sendiri dulu Teh gitu. Karena ini sifatnya adalah reimburse gitu. Jadi seluruh biaya-biaya itu kita memang keluar uang pribadi dulu. Begitu Teh. Gimana Teh? Gimana Teh? Teh Hida? Ah, sepertinya Teh Hida lagi sibuk. Baik, Testa kita lanjut ya ke pertanyaan kedua aja ya, biar Boleh. kita menghemat waktu. Silakan, Teh Nurul. Halo Teh, suara aku kedengaran ya? Iya Teh, kedengaran jelas. Baik, nama aku Nurul Hayana. Aku mau nanya gini Teh, kayak misalnya tahun 2019 lalu, aku kan dapat conference keluar, dan itu tuh registration fee-nya sama akomodasi dibiayai sama mereka. Tadi itu aku kurang jelas, di 15 juta itu apakah itu include transportasi dan akomodasi, atau itu di luar akomodasi dan transportasi? Terus kalau misalnya kayak conference aku kemarin sekitar berapa pound sterling yang kalau dirupiahkan itu 15 juta. Nah, itu kan aku udah ditanggung sama penyelenggara. Artinya 15 juta yang biaya maksimal diganti sama LPDP ini perlu misalnya cuman kepake 10, apakah perlu aku pulangin 5 atau enggak atau gimana Teh? Oke, Teh Nurul. Jadi gini, 15 juta dari LPDP itu sudah mencakup biaya registrasi, hotel 3 malam, maksud saya 2 malam ya, 2 malam 3 hari, kemudian tiket pesawat pulang pergi. 3 ini sudah 15 juta, dianggapnya 15 juta ya. Jadi sifatnya tadi dana bantuan, Teteh. Ketika sudah terpakai di bagian registrasi itu sudah lebih nih ternyata dari 15 juta. Ya artinya Teteh harus menanggung sendiri biaya lainnya ini tadi gitu. Tapi kalau Teteh bilang, oh tapi 15 juta itu nggak kepake nih Teh, cuman kepake 10 juta. Nah nanti itu kita lihat pada saat di reimburse-nya Teh. Kan ketika di reimburse itu kita melampirkan bukti transaksi ya Teh ya. Nah seandainya memang tidak ada bukti transaksi pembayaran nih, pembayaran registrasi ya, Teteh tidak perlu melampirkan bukti transaksi itu, berarti kan tidak ada ya, berarti 0 rupiah lah anggaplah. Nah, tapi Teteh punya nih bukti transaksi tiket, kemudian bukti transaksi hotel. Nah, kita lihat jumlahnya. Jika memang jumlahnya real ya, jumlah realnya adalah misalnya di 8 juta. Nah, ya, nanti yang akan didanai ya sejumlah 8 juta itu Teteh yang akan masuk ke rekening Teteh juga senilai 8 juta itu gitu. Begitu Teh. Jadi kayak kalau kurang dari 15 juta yang Teteh keluarkan, ya nanti dilihat dari bukti transaksi itu. Jadi acuan LPDP itu adalah bukti transaksi Teteh. Kalau memang kurang, ya sesuai apa adanya gitu. Kalau lebih dari 15 juta, ya LPDP tetap akan memberikan 15 juta. Nah, gitu Teh. Kalau dilanjut dulu ya satu pertanyaan. Kalau misalnya double pendanaan di conference, apakah itu nggak apa-apa? Kan kalau misalnya beasiswa kan nggak boleh menerima beasiswa lain. Kalau misalnya double pendanaan itu gimana Teh sifatnya? Nah, punten ya Teh ya, saya kurang maksud nih sebenarnya sama bentuk international conference yang Teteh sebutkan tadi gitu. Karena kalau yang saya tahu ya Teh ya, itu kan memang sifatnya berbayar. Kalaupun gratis yang
Teteh maksudkan berarti kan ada lembaga yang bersedia mendanai. Nah, itu maksudnya apa gitu Teh? Apakah mereka mendanai karena Teteh tergabung sebagai penerima dalam tanda kutip juga bentukannya beasiswa? Berarti kan double funding dong Teh. Nah, itu sih kayaknya LPDP tidak memperbolehkan itu ya kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi ya teman-teman kalau ada case yang seperti si Teteh ini gitu. Karena sejauh ini Teh kalau teman-teman yang lainnya pun belum pernah ada gitu kalau yang saya dengar ya Teh ya yang didanai biaya registrasinya gitu Teh. Oke, Teh, terima kasih. Kebetulan kemarin emang penyelenggaranya namanya Student Energy yang ngebiayain sekitar 15 juta gitu. Oh, oke. Itu mungkin Jadi masih kalau misalnya Mm-mm, 15, aku tetap butuh 15 juta lainnya untuk ongkos dan hotel. Dan mm-mm. di registrasinya aku udah dibiayain sama penyelenggara. Karena aku masukin, let's say aku masukin SI lain yang bikin aku dapat bursary ini. Itu berarti nggak boleh ya Teh kalau dari LPDP-nya karena double funding atau gimana? Kayaknya bakalan nggak boleh deh Teh, karena kan nanti di bagian paper maupun saat presentasi itu kan ada penyebutan Teh, ada penyebutan kayak ucapan terima kasih sebagai bentuk sponsor yang udah mensponsori kita gitu. Kita kan menyebutkan LPDP dan lain-lain. Nah itu nggak boleh tuh ada lembaga lain yang nyelip gitu Teh. Oke Teh, thank you untuk jawabannya. Oke, semoga membantu ya Teh ya. Ya, baik. Akan teteh masih ada? Kalau nggak ada, izin saya membacakan pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Desa Ada. Bagaimana terkait ketentuan dalam kolaborasi? Apakah bisa saya berkolaborasi dengan teman yang berbeda jurusan? Jurusan saya studi Islam dan teman saya psikologi pendidikan. Itu pertanyaannya, Teh. Oke, ini em, saya perjelas dulu ya Akang Teteh. Jadi maksud kolaborasi ini apa gitu? Kalau bentuk kolaborasinya dalam artian penulisannya saja itu bisa gitu. Maksudnya di dalam paper nanti autornya itu lebih dari satu orang gitu. Itu bisa asalkan masih dalam ini ya, masih dalam universitas yang sama gitu. Jadi kalau beda jurusan masih bisa. Cuman yang didanai LPDP ini cuman yang jadi presenter gitu. Jadi presenter itu cuman satu. Nah, di satu paper ya, di satu paper presenternya itu cuma satu. Jadi kalau misalnya rekan kolaborasi ini bukan awardee atau dia memang tidak akan mengikuti international conference-nya sebagai presenter, bisa-bisa aja gitu Teh. Jadi si Tetehnya yang menjadi presenternya gitu nanti kan, karena memang satu orang gitu, yang berangkat juga satu orang gitu. Tapi kalau misalnya hanya ada pencantuman nama itu nggak masalah kok, teman saya gitu. Jadi kan dosen juga bisa dimasukkan gitu namanya. Jadi sebagai autor kedua, ketiga gitu. Baik, Begitu. Teh, saya lanjut ya. Pertanyaan berikutnya Mm-mm. ya. eh Pertanyaannya itu, gimana caranya biar tahu penyelenggaranya itu kredibel? Kemudian, ya, itu sih karena di belakangnya, di bawahnya penjelasan aja. Oh Ya, oke. Em, yang pertama, kalau Akang Teteh nyarinya, ini kan Akang Teteh skupnya tentang manajemen ya. Nah, manajemen itu juga banyak kok. Akang Teteh bisa cari yang link yang saya tampilkan tadi di IEEE itu penyelenggara yang udah pasti Akang Teteh kredibel dan approve LPDP gitu. Cuman saingannya ya banyak gitu. Saingannya antar awardee itu banyak banget. Yang kedua adalah sebenarnya Kang Tete bisa kok nyari langsung googling gitu ya, misal kayak informasi international conference tentang manajemen bla 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 gitu, itu akan muncul tuh link-link yang memang isinya kumpulan-kumpulan conference gitu. Nah tapi yang mereka cantumin memang nggak semuanya kredibel Kang Teteh, itu betul. Saya udah mencoba mencari sendiri kan gitu, itu banyak banget gini ciri-ciri yang enggak ya, yang enggak kredibel tuh kayak gimana sih. Satu, dia tidak ada pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Itu agak diragukan oleh LPDP pasti. Jadi di website penyelenggara itu
ada mereka mencantumkan conference tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau nggak ada, itu cukup dipertanyakan. Kemudian yang kedua, kalaupun ada mereka mencantumkan gitu, kegiatan-kegiatan di tahun-tahun sebelumnya, minimal 3 tahun terakhir lah gitu, Kang Teteh ya. Nah, hati-hati juga. Misal nih, saya pernah lihat nih, nama conference-nya, let's say, IC gitu. Tapi saya lihat di foto-fotonya, di pamflet mereka di tahun-tahun sebelumnya itu bukan tulisannya, itu bukan IC gitu. Let's say Nara gitu. Nara sama IC kan jauh beda ya gitu kan. Itu saya nyampe zoom loh itu. Saya lihat bannernya, ih kok bukan sih namanya. Nah, itu udah pasti tuh teman-teman. Jadi bisa dicek dari itu. Kemudian yang ketiga bisa juga dicek dari publikasi mereka. Publikasi paper yang memang di-approve oleh LPDP dari International Conference ini harus Scopus ya teman-teman. Nah, itu bisa dilihat tuh, bisa dicek. Kalau memang ada riwayatnya dan memang publis, ya berarti itu kredibel gitu teman-teman. Jadi mungkin secara sederhananya bisa dilihat dari 3 ini gitu. Cuman kalau mau ngambil amannya, boleh langsung ke website IEEE aja gitu. Tapi banyak kok penyelenggara lain tuh banyak banget. Tinggal hunting-hunting aja teman-teman. Jangan capek gitu. Oke, baik, Teh. Saya lanjut ya. Ada pertanyaan lagi nih. Eh, apakah konferensi internasional ini bisa didapat oleh awardee yang didanai parsial? Hmm, pendanaan award yang parsial ya, Kang ya maksudnya ya. Iya. Jujur ya Kang, saya belum mendapatkan informasi atau ada teman dari yang pendanaan parsial ini yang dapat gitu loh. Jadi saya mungkin belum bisa menjawabnya gitu, belum bisa memberikan kepastian gitu Kang, apakah bisa atau tidak gitu Kang, karena saya belum mendapat informasi baik dari diri saya ataupun teman-teman sebelumnya gitu. Jadi maaf ya Teh gitu, saya belum bisa memberikan jawaban yang pastinya gitu. Baik, akan Tente. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. 2 lagi ya, Teh ya, kalau ada ya. Boleh. Oke. Mungkin eh, Silakan, Kang Widi. saya ingin bertanya. Jadi kebetulan saya sudah mendaftar ke salah satu international conference di Rumania gitu. Akan tapi emang untuk abstrak saya sudah di acceptance. Akan tetapi LOA jadi hanya memberikan jadi dari pihak penyelenggaranya tuh hanya memberitahu melalui email saja. Nah, apakah kita dapat melampirkan bukti email tersebut sebagai pengganti dari LOA atau harus LOA yang ada tanda tangan sukatnya seperti itu teh? Oke. Jadi Kang Widi kalau dari LPDP dia beneran minta LOE gitu, nggak cuman email aja. Nah, untuk mempertegasnya, pihak penyelenggara itu welcome banget kok gitu. Jadi Akang bisa memberikan email ke mereka dan memperjelas gitu bahwa Akang Teteh ini sifatnya didanai dan untuk memperoleh pendanaan tersebut, Akang Akang membutuhkan gitu LOE-nya. Jadi tolong dibuatkan gitu. Itu bisa. Jadi LPDP memang membutuhkan LOE-nya kan, nggak bisa kalau email aja. Baik, terima kasih banyak teh infonya. Baik. Iya, sama-sama. Baik, akan Tete. Mungkin masih ada lagi? Satu lagi, jika ada. Ini di kolom Ya, chat di kayaknya kolom ada. chat ini ada pertanyaan terkait nama yang dicantumkan di artikelnya apakah nama sendiri aja atau boleh dicantumkan nama promotor gitu teh. Oke, karena kan kita ada persyaratan sendiri ya, maksudnya kayak masing-masing jurusan itu pasti ada persyaratan publikasi kan Akang Teteh. Nah, tapi karena sifatnya publikasi yang ini tuh khusus Akang Teteh dalam mengikuti international conference, sebenarnya kalau memang nggak dicantumin pun nggak apa-apa banget gitu. Jadi kayak Teteh sendiri, Akang Teteh sendiri gitu.
namanya. Cuman kalau Ang Teteh mau cantumin promotor ataupun dosennya boleh gitu. Jadi di penulis kedua atau ketiga gitu. Tapi ya presenternya tetap Akang Teteh gitu. Baik, sesuai dengan yang tadi disampaikan bahwa menunggu dua pertanyaan terakhir dan sudah terpenuhi. eh untuk itu kita masuk pada sesi terakhir penutupan. Sebelum diakhiri, mungkin ada tambahan sedikit dari Kang Widi. Sebelum kami serahkan ke Kang Widi, terima kasih banyak Tiesta. eh Luar biasa materinya, pertanyaan-pertanyaan disampaikan juga dijawab dengan lugas dan luar biasa sekali. Eh, untuk selanjutnya kami kembalikan ke Kang Widi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Terima kasih banyak Kang Ajuan, Kang Juan, Teh Eksta sudah apa ya, webinar hari ini sangat-sangat menarik. Jadi semoga jadi apa ya, jadi acuan dan referensi juga, dan jadi bikin apa ya, Akang Teteh juga jadi semangat dalam menjalankan studi, karena dengan adanya international conference ini kita pertama bisa yang seperti tadi udah dibicarakan Teksta juga, pertama jadi sarana juga untuk sharing-sharing dengan peneliti-peneliti internasional. Yang kedua juga bisa apa ya, menjadi salah satu cara atau wadah untuk kita menjalin relasi. Sama yang ketiga, kita bisa mendapatkan fasilitas jalan-jalan gratis juga. Lumayan buat refreshing juga kan, soalnya studi itu kan pasti penat juga gitu kan, lumayan jalan-jalan gratis ke luar negeri gitu. Jadi dari saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Kang Juan dan Teh Eksta sudah mengisi webinar pada hari ini. Semoga bermanfaat juga buat kita semua. Mungkin saya kembalikan ke Kang Juan, kalau misalnya mungkin tidak ada yang disampaikan lagi, mungkin bisa ditutup. Baik, terima kasih Kang Widi. Eh Terakhir mungkin dari Kak Eksta. eh Oh, oke. Ya, Em, untuk kami semua oke. mudah-mudahan saya kemudian mengikuti jejaknya atau ada kawan-kawan dari Awardi yang bisa sampai ke tahapan yang telah disampaikan oleh dicapai oleh Kaisar. Akang Teteh sekalian, saya yakin banget nih yang hadir malam ini itu semua pasti di dalam hatinya tuh mau gitu kan. Tapi banyak terkendala entah takut, menganggap bahwa international conference itu menyeramkan, terkendala bahasa dan lain sebagainya. Enggak, teman-teman. Seru banget, nagih. Malahan saya kalau ada kesempatan kedua saya mau lagi. Jadi tidak menyeramkan dan sifatnya seru, teman-teman. Terus kalau di bayangan teman-teman hasil risetnya yang harus wow, keren, yang kayak enggak, hasil riset yang udah jadi, udah sesuai template, submit. Udah yang kayak gitu teman-teman ya. Jadi jangan yang harus kayak gimana-gimana gitu, bukan. Terus yang kedua, jangan ditunda-tunda lagi. Tolong banget, ini yang perlu banget teman-teman renungan saat ini, karena saya nyesel banget kayak kemarin kemarin tuh bener-bener mepet deadline banget gitu loh. Jadi apalagi yang masih baru-baru nih, masih semester 1 semester 2, dah dari sekarang deh. Bila perlu malam ini langsung buka laptopnya, silahkan mencari informasi international conference-nya. Dan yang terakhir, Kang Teteh sekalian, tolong jangan sungkan reach out saya. Boleh di Instagram saya itu caeksta 06. Jadi feel free DM aja kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, karena saya yakin ini tuh pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan lagi, karena saya pun juga begitu kemarin. Ini perjalanan yang panjang banget untuk mengikuti international conference ini, berbulan-bulan teman-teman, bukan sehari dua hari, dan banyak banget hal-hal detailnya yang membingungkan gitu Kang Teteh ya. Begitu, Kang. Baik, Terima luar kasih biasa. banyak. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kakak-kakak, Kang Teteh boleh di on kameranya kita screen dulu. Boleh? Kang Widi minta tolong di ini ya, saya bantu hitung ya. Gitu ya. Mic-nya tiga, ya udah saya aja. Tiga, dua, satu. Lagi, tiga,
2, 1. Oke, sudah. Kang Ajuan tadi, punten Kang Juan, mic-nya nggak, belum Oh diaktifkan. ya, sorry. Udah ya, Kang ya? Oke. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya. Teksta, kemudian Kang Widi dan kakak-kakak Awardi semua. Semoga pertemuan malam ini menghadirkan semangat di antara kita semua sebagai bagian daripada keluarga besar LPDP. Tetap semangat di studinya hingga mencapai akhir sebagai magister maupun doktoral. Demikian, wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak. Terima kasih, Teksta. Sama-sama.